Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat TI, kembali lagi di podcast Dating Daily Activity Industrial Engineering episode 6. Pada kali ini, kita akan membahas mengenai prospek kerja lulusan dari teknik industri sendiri. Sebelumnya, kenalin nih, aku Gufron jurusan teknik industri angkatan 2021. Dan di samping saya ini, udah ada salah satu dosen teknik industri, yaitu Bu Isna Nugraha, STMT. Kita sapa dulu nih. Halo Bu Isna, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Mas Gufron gimana? Oke, alhamdulillah Bu, baik Bu. Mungkin dari teman-teman nih, kepo nih Bu. Mungkin bisa sendiri bisa perkenalan nih Bu, buat teman-teman TI. Oke, udah banyak kenal sama Bu Isna ya? Kayak yang terkenalnya pasti suka ngasih tugas banyak gitu ya. Oke, Iya. perkenalkan saya Isna Nugraha. Alhamdulillah masuk UPN jadi dosen teknik industri itu tahun 2021 sampai sekarang aktif mengajar, meneliti, aktif pengabdian kayak gitu ya, menjadi kepanitiaan dan alhamdulillah saya dari tahun 2022 sampai sekarang menjadi PSC atau koordinator skripsi. Jadi yang mengatur skripsi mulai dari proposal sampai sembas, saya yang menjadi PSC-nya. Dan alhamdulillah dari tahun 2019 dari masuk S2 sampai sekarang saya menjadi anggota grup riset atau riset grup sistem logistik dan bisnis teknik industri Universitas 11 Maret sampai sekarang dengan dosen pembimbing saya di UNS. Oke, Bu Isna ini keren sekali ya teman-teman. Dia menjadi dosen pun, beliau menjadi dosen pun, itu juga masih aktif gitu ya Bu ya. Oke, bagaimana Bu Isna sendiri itu sebagai lulusan teknik industri, serta dosen, mendefinisikan apa itu teknik industri Bu? Dan bagaimana dari Bu Isna sendiri melihat ruang lingkup dari pekerjaannya? Oke, kalau kita berbicara tentang apa sih teknik industri gitu ya Mas Gufron ya, itu pasti terkait dengan 3 kata kunci, yaitu efektif, efisien, sama produktivitas. Jadi kita sebagai sistem engineer gitu ya, kita bisa berbicara terkait engineer gitu ya, atau perekayasa. Jadi kita merekayasa apa sih? Merekayasa sistem yang kompleks ya, mulai dari manusia, mesin, produktivitas gitu, equipment kayak gitu. Itu suatu sistem yang terintegrasi kita rancang agar apa sih? Agar mencapai produktivitas, agar mencapai efektif dan efisien. Jadi kita merancang suatu sistem industri agar bisa itu tadi efektif dan efisien. Kalau kita berbicara tentang ruang lingkup atau terkait bidang kerja gitu ya, itu sangat luas sekali ya, sangat luas sekali. Kita bisa kerja jadi entrepreneur, berwirausaha juga bisa, quality, QC kayak gitu ya. Jadi dosen seperti saya gitu. Jadi ruang lingkupnya itu luas sekali, luas sekali. Jadi kalau ada yang bilang manajemen juga luas, beda. Kita teknik lebih luas lagi ya. Bisa kerja di QC itu tadi, manajer, kepala bagian suatu perusahaan kayak gitu ya, berwirausaha, entrepreneur kayak gitu. Karena kenapa kita terkenal sebagai sense of business-nya itu banyak gitu ya dari teknik industri itu sih. Oke, jadi luas banget ya teman-teman buat teknik industri sendiri. Oke Bu, untuk seberapa pentingnya sih pengalaman praktikum, terus magang, dan penelitian dalam membangun pemahaman dan keterampilan kerja bagi mahasiswa teknik industri sendiri nih Bu? Oke, terkait magang gitu ya. Iya. Oke, itu termasuk pada pengalaman praktis. Jadi kita kan ada yang namanya soft skill sama hard skill. Kalau soft skill itu apa? Kita bisa beberapa software kayak gitu ya, itu termasuk kemampuan soft skill. Nah, hard skill itu apa ya? Kita banyak pengalaman kayak magang, praktikum, kepanitiaan, itu termasuk hard skill kayak gitu. Itu dibutuhkan nanti saat di dunia kerja kayak gitu. Kita udah punya pengalaman magang sebelumnya nih, udah punya pengalaman kerja praktek. Nah, itu apakah sesuai sih di dunia kerja kayak itu? Pengalaman saya dulu pernah kerja di PT Almada, tahu itu suatu karoseri kayak gitu ya. Saya dulu kerja pakai di situ dan alhamdulillah saya lanjut kerja di situ selama 6 bulan. Nah, itu pengalaman saya praktikum, pengalaman saya magang itu beneran terpakai di real industri, benar-benar di permasalahan industri. Nah, itu akan mendukung kita di pengalaman praktis kita saat di dunia kerja. Kayak gitu.
Oke, berarti sangat penting ya teman-teman buat praktikum, terus magang dan penelitian bagi mahasiswa teknik industri sendiri. Oke, kita next pertanyaannya Bu ya. Apa saja sih Bu tantangan dari yang paling sering dihadapi dari Bu Isna sendiri oleh mahasiswa teknik industri dalam menghadapi dunia karir setelah lulus kuliah nanti? Lalu bagaimana dari Bu Isna sendiri sebagai dosen teknik industri? Apakah ada saran nih Bu atau solusi untuk menghadapi tantangan tersebut gitu Bu? Oke, sedikit cerita ya. Alhamdulillah Bu Isna itu lulus tahun 2017. Oke, lulus tahun 2017, saya langsung mencoba daftar gitu ya, daftar kerja. Alhamdulillah keterima di Armada itu. Nah, itu kebanyakan pesaing saya itu pasti dari segi kemampuan. Yang ditanyakan itu, apakah sudah ada pengalaman kerja sebelumnya, magang kayak gitu ya, apa aja yang didapatkan. Nah sekarang kan banyak ya, pemerintah bahkan Univ Prodi itu memfasilitasi. Contohnya apa? MBKM. Nah MBKM magang, nah itu nanti sangat mendukung sekali untuk pengalaman kalian nanti saat dunia kerja, kayak gitu, menambah pengalaman atau di CV kalian nanti. Nah itu alhamdulillah saya 6 bulan kerja di PT Armada itu salah satu anak perusahaannya Toyota. Nah saya nggak lanjut, lalu saya lanjut S2 di UNS. Nah alhamdulillah saya lulus tahun 2021 dan mendaftar jadi dosen di UPN. Alhamdulillah langsung diterima. Jadi kalau ditanya apa sih Bu struggle-nya Bu Isna, jujur saya nggak tahu kayak gitu ya. Tapi saya bisa ngasih kayak pengalaman. Jadi selama saya S2 gitu saya banyakin pengalaman kayak gitu ya. Oh pengalaman apa aja? Entah itu hard skill, soft skill. Jadi alhamdulillah saya berkesempatan menjadi student exchange gitu ya dari kampus saya, dari UNS itu student exchange selama 1 bulan di Malaysia. Itu salah satu rangkaian kegiatan mulai dari volunteer, conference internasional, summer school kayak gitu ya, sampai pada student exchange atau sit in di kelas. Nah itu salah satu pengalaman kayak gitu ya. Jadi selain magang, exchange itu sangat menambah sekali nanti di dunia kerja. Jadi bisa memperbanyak CV kalian kayak gitu. Nah jadi tantangannya ya itu sih, dibanyakin aja pengalaman praktis. Magang, exchange seperti itu sangat mendukung nanti di dunia kerja kayak gitu. Oke, dari bisnis sendiri nih nggak punya tantangan nih teman-teman. Jadi teknik industri itu sangat-sangat kalau teman-teman udah melanjutkan di teknik industri itu jangan sampai ada kata-kata ragu buat melanjutkan gitu ya Bu ya. Tantangannya itu sebenarnya kita sebagai teknik industri itu benar-benar nggak ada. Kalau misal kita menambah dari saran dari Bu Isna tadi, kita menambah pengalaman-pengalaman yang ada di pas waktu kita menjadi mahasiswa. Kan kita mahasiswa juga 8 semester juga kita bisa menambah banyak-banyak pengalaman dari magang, terus dari penelitian juga, kita ikut dosen penelitian ataupun kita dari PKL itu. Begitu ya Bu ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, dari latar belakang dari Bu Isna sendiri kan melanjutkan S2, S1 dan S2 juga teknik industri sendiri. Dari Bu Isna sendiri ini melihat peluang perkembangan karir, termasuk spesialisasi dalam teknologi baru dan peran manajerial dalam program studi teknik industri sendiri itu bagaimana Bu? Oke, terkait teknologi baru ya. Oke, jadi sekarang itu kita masuk di, kalau kemarin itu industri 4.0, sekarang sudah 5.0. Jadi industri 5.0 itu apa? Itu mengintegrasikan sumber daya manusia dan teknologi. Jadi memaksimalkan sumber daya manusia dan teknologi itu untuk mencapai produktivitas. Jadi jangan salah, nanti kalau teknologinya udah bagus bakalan kegeser nih sumber daya manusia yang enggak. Jadi itu akan bekerja sama untuk memaksimalkan produktivitas. Oke, jadi itu tadi ya kan terkait sekarang itu udah enggak tentang industri 4.0 lagi tapi 5.0. Jadi mengintegrasikan bagaimana teknologi dan sumber daya manusia itu untuk mencapai produktivitas yang efektif dan efisien. Jadi mahasiswa TI itu bisa nih, saya ingin spesialisasi di teknologi mana kayak gitu. Jadi silahkan kalian itu senang atau minat di keminatan apa, di bidang apa. Nah itu silahkan di kontribusikan secara sebaik mungkin dan dalam menghadapi tantangan dan peluang di dunia industri ini.
Oke, jadi dari lulusan teknik industri sendiri itu sangat luas teman-teman. Jadi kita juga bisa belajar mengenai spesialisasi dalam teknologi baru ataupun peran dari manajerial tersebut. Dari ini sendiri, dari teman-teman kalau semisal ini kan masih S1 nih ya teman-teman. Kalau semisal mau melanjutkan S2 teknik industri, jangan ragu-ragu teman-teman. Kalau semisal teman-teman mempunyai itu semua, boleh untuk dilanjutkan. Oke, untuk pertanyaan berikutnya. Oke, untuk pertanyaan berikutnya nih Bu, sedikit review dari Bu Isna nih, seberapa susah sih kuliah dan seberapa dalam mencari kerja juga dari jurusan teknik industri nih Bu. Apalagi sekarang kan banyak SMA ataupun SMK anak-anak itu yang akan melanjutkan jenjang sarjana dan masih bingung pilih jurusan yang mana nih Bu. Mungkin dari Bu Isna bisa sharing. Kita tuh kalau berbicara tentang kuliah di teknik itu pasti menantang, ya. Kalau kuliah di teknik itu pasti menantang, pasti sulit gitu ya. Tapi seiring ada tantangan pasti akan ada peluang kayak gitu. Peluangnya kita itu sebagai sarjana teknik itu luas sekali, ya. Kesempatan dunia kerja itu luas, terus keterampilan kita juga luas. Kenapa? Teknik itu nggak hanya teori aja, kayak gitu. Beda dengan jurusan yang lain. Kan kalau jurusan lain tuh ada yang nggak ada praktikumnya. Nah, kalau di jurusan teknik apalagi teknik industri itu pasti ada yang namanya hard skill sama soft skill. Jadi nggak hanya teori aja. Kita pasti ada yang praktikum. Nah, itu akan menambah keterampilan teknis kita. Keterampilan teknis kita saat lulus nanti. Nah, itu akan menambah pengalaman praktis kita lah. Kayak gitu. Oke, jadi kan di sini kan juga kita sebagai lulusan SMA kan juga akan melanjutkan jenjang sarjana. Nah itu kan masih bingung nih Bu dengan jurusan yang mau dipilih, mau kemana dan sebagainya. Dari Wisna sendiri mungkin bisa sharing buat teman-teman kita SMA biar melanjutkan untuk menjadi sarjana seperti itu Bu. Oke, itu sih ya. Kan kalau kita memilih jurusan itu sesuai dengan kesenangan kita, gitu ya, kemauan kita. Nah kalau di teknik itu pasti menantang, tapi ya itu nanti kita dipermudah saat mencari kerja, pasti pekerjaan kita nanti luas kayak gitu ya. Tenang, kebanyakan teman-teman saya itu ya kerja di BUMN itu pasti nggak ada sampai 6 bulan, itu pasti sudah langsung kerja. Nah itu hebatnya kita sebagai lulusan teknik industri. Oke, dari teman-teman yang masih SMA ataupun SMK yang masih bingung untuk melanjutkan apakah ingin melanjutkan sarjana apa tidak, ataupun bingung nih pilih jurusan apa, jangan ragu-ragu teman-teman. Kita dari teknik industri itu belajar banyak banget. Nggak cuma manajemen, kita juga belajar manufaktur juga. Nggak cuma teori, kita juga belajar tentang praktikum. Kita juga ada pengalaman buat magang, terus juga ada penelitian sama dosen seperti itu. Oke, dari Bu Isna sendiri nih, bagaimana sih Bu melihat prospek kerja dari jurusan teknik industri sendiri? Kita sebagai lulusan teknik industri nantinya itu bisa bekerja di mana aja seperti itu. Oke, balik lagi ya, industrial engineering itu adalah ilmu yang mempelajari proses industri dengan ilmu teknik gitu ya, merancang suatu sistem industri dan kita merekayasa kayak gitu. Nah, peluang kita saat lulus nanti sangatlah banyak gitu ya, mulai dari market research, terus project manager, quality engineer, atau di bagian QC gitu ya, production engineer gitu ya, konsultan kayak gitu, demand planner ya. Kalau di mata kuliah Bu Isna itu kan ada yang namanya mutu gitu ya, itu bisa ya yang namanya kita sebagai QC ya, gitu ya. Oke, selain itu juga yang sangat menjanjikan tuh nggak hanya itu gitu ya, dari bidang industri, konsultan, dosen kayak Bu Isna gitu, dan bahkan pengusaha gitu ya. Karena kenapa? Lulusan teknik industri itu terkenal sebagai center of business gitu ya, terbaik di antara lulusan jurusan teknik lain. Bahkan dari fakultas manajemen pun masih kalah dengan kita gitu terkait sense of businessnya. Jadi kalau berbicara tentang prospek lulusan itu pasti sangat luas sekali kayak gitu ya. Dulu Bu Isna tuh pernah ingin jadi QC gitu ya, jadi yang mengecek produk yang defect mana kayak itu. Tapi malah sekarang jadi dosen gitu ya. Sudah berarti rezekinya Bu Isna di sini. Oke. Jadi dari jurusan teknik industri sendiri itu banyak banget ya teman-teman, buat lulusan prospek kerjanya itu bisa menjadi QC, bisa menjadi bahkan kita juga bisa bersaing sama anak-anak teknik lainnya. Bahkan kita itu dijadikan sebagai lulusan teknik terbaik seperti itu ya teman-teman. Apalagi kita juga belajar juga manajemen seperti itu. Jadi teman-teman. Dan itulah mengapa alasan jadi kita harus bangga menjadi seorang teknik industri gitu ya, apalagi teknik industri UPN Veteran Jawa Timur. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu, dari Bu Isna sendiri, apakah ada closing statement atau pesan-pesan untuk mahasiswa teknik industri sendiri Bu? Oke, tadi ya menambahkan yang tadi ya, jadi setiap
jurusan ya, program studi itu kan pasti memiliki tantangan dan keuntungan sendiri gitu ya. Jadi yang terpenting adalah menemukan sesuai dengan visi, tujuan dan minat kalian kayak gitu. Kayak pesan kesannya ya Mas ya. Jadi ini quotes yang paling sering saya kasihkan ke anak-anak gitu ya. Jadi finish what you start. Jadi selesaikan apa yang sudah engkau mulai, jangan memulai yang tak bisa engkau selesaikan. Kayak gitu. Sama sekali lagi kuliah itu harus nekat. Kalau enggak nekat enggak bakal jadi orang hebat. Oke, satu lagi ya. Beauty is nothing without brains. Jadi secantiknya kita, seganteng-gantengnya kita, kalau di dalam kepala kita nggak ada ilmu, di hati kita nggak ada takwa, itu sama aja. Oke, closing statement yang bagus nih teman-teman dari Bu Isna sendiri. Ada pesan-kesan juga dari Bu Isna sendiri. Jadi kalau teman-teman udah memulai, jangan lupa untuk menyelesaikan. Dan kalau semisal dari teman-teman itu udah berniat untuk kuliah, jadi lanjutkan sampai itu selesai. Dan jangan lupa kuliah itu harus nekat. Kata Bu Isna sendiri, kalau nggak nekat, nggak bakal jadi orang hebat teman-teman gitu. Mungkin itu aja Bu yang mungkin kita sharingkan dari bisnis sendiri. Jadi mungkin itu aja podcast dating episode 6. Mungkin kita dari bisnis sendiri kita bisa belajar apa itu mengenal jadi teknik industri. Teknik industri itu bukan belajar tentang manajemen aja. Teknik industri itu bukan belajar mengenai teknik keteknikan aja, tapi kita juga belajar manajemen, kita juga belajar manufaktur dan masih banyak lainnya. Terus kita bisa tahu nih apa tantangan-tantangan yang dihadapi menjadi mahasiswa teknik industri, menjadi lulusan teknik industri. Kemudian kita juga mengetahui prospek kerja setelah kita lulus dari teknik industri itu apa aja. Kemudian kita itu dalam teknik industri itu jangan pernah takut mencoba. Kita juga harus menambah pengalaman mengenai praktikum, mengenai magang ataupun penelitian-penelitian yang ada seperti itu. Terus kita juga bisa nih dari lulusan teknik industri itu juga menjadi dosen juga bisa, menjadi QC juga bisa, terus kita juga bisa menjadi orang bisnis juga bisa, seperti itu ya Bu ya. Oke, terima kasih nih buat Bu Isna udah menyempatkan waktunya, udah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber di podcast dating 6 kali ini. Oke, baik teman-teman, cukup sekian untuk podcast dating Daily Activity Industrial Engineering episode 6. Mungkin saya sebagai moderator, saya Ahmad Gufron, mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang menyinggung dari hati teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman, sampai jumpa di podcast dating episode berikutnya. Bye-bye. Semangat mahasiswa teknik industri, jangan jadi mahasiswa kupu-kupu maupun kunang-kunang. Kuliah nangis, kuliah pulang. Bye-bye.